Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Hidup adalah untuk meninggalkan jejak kebajikan yang penuh manfaat bagi banyak orang. Begini kira-kira pemikiran Famita Destiana Utari, gadis manis yang mendedikasikan dirinya sebagai aktivis sosial. Perempuan yang hobi fotografi ini mulai aktif berorganisasi sosial saat bergabung bersama komunitas backpacker Medan. Di sini, Famita dan teman-temannya tidak saja menyalurkan hobi traveling mereka, tapi juga kerap melakukan aksi sosial. Salah satu kegiatan yang sedang digeluti Famita adalah aktif menyalurkan bantuan kepada para penyandang tunanetra di Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Kegiatan yang dilakukan oleh Famita dan teman-temannya ini digelar setiap sebulan sekali. Program yang dijalankan adalah pengajian dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para penyandang tunanetra. Di akhir acara, Famita dan rekannya juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 5 kg. Bantuan ini diberikan kepada mereka guna meringankan beban hidup para tunanetra yang ada di sini. Hidupnya adalah untuk berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk melakukan hal ini semua, tentulah kegiatannya tidak terlepas dari kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya sosok inspiratif kita kali ini yang begitu spesial, yaitu ada Famita Destiana Utari. Assalamualaikum Kak Famita. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nih, Mita sedang sibuk apa nih? Kalau kesibukan kerja di perusahaan ekspor karet dan merintis usaha butik kecil-kecilan di rumah. Oke, nah tadi di tayangan dikatakan bahwa Mita hobi fotografi. Nah ini apakah masih dijalankan dan sejak kapan suka fotografi? Kalau fotografi itu waktu zaman-zaman kuliah. Kalau sekarang sih sekali-sekali aja, nggak terlalu aktif lagi. Oke. Lalu tadi dikabarkan juga bahwa ikut bergabung di salah satu komunitas foto ya, ini seperti apa kegiatannya? Awalnya bergabung di organisasi yang pertama itu di UKM Fotografi USU. Oh ini menjadi komunitas pertama kamu ya? Iya, komunitas pertama. Itu di UKM Fotografi USU. Dari situ saya nggak cuman belajar tentang fotografi, tapi juga belajar tentang bagaimana berorganisasi dengan baik. Dari situ juga saya pertama kali saya mengenal banyak orang. Kebetulan awalnya saya juga nggak terlalu gimana ya, agak pemalu lah sebenarnya gitu. Kurang terbuka untuk orang lain berarti ya. Jadi dari situ saya belajar mulai kepercayaan diri dibangun di situ, bertemu dengan banyak orang-orang inspiratif dari situ. Nah, apakah sampai sekarang masih hobi motret? Hobi suka sih motret, cuman karena mungkin agak kesibukan sekarang kerja, suka kebentur waktunya jadi nggak terlalu aktif lagi di fotografi. Biasanya dulu motret apa aja nih? Dulu sukanya foto street hunting sama kayak pemandangan gitu karena Perempuan usia 25 tahun ini selain memiliki hobi yang beragam dan kegiatan sosial yang banyak, ternyata juga senang berwirausaha. Ya, jiwa berdagang ini turun dari keluarganya, yakni dari sang nenek yang juga senang berdagang. Famita membuka gerai pakaian bernama Mitun Gallery di rumahnya. Sebagian keuntungan dari usaha ini kemudian digunakannya untuk membantu orang lain. Nah ini saya dengar juga ternyata kamu relawan yang cukup aktif ya di berbagai organisasi yang sifatnya juga kerelawanan. Ini sudah berapa lama terjun di dunia kerelawanan? Kalau awal-awal belajar jadi relawan itu pertama sih sebenarnya di backpacker Medan. Jadi di sana saya belajar bagaimana berbagi itu, belajar bagaimana ketulusan. Itu sebenarnya awal mulanya adalah di backpacker Medan. Oke, nah waktu itu kenapa sih terpikir untuk menjadi seorang relawan?
Dulu berpikirnya untuk apa sih kita diciptakan gitu. Setelah hidup, makan, tidur, kerja, lalu meninggal, nggak ada artinya gitu. Jadi saya merenung dalam hati, jangan sampai nih ada dan tiadanya saya itu sama aja gitu. Jadi kemarin pernah merenung waktu sepanjang jalan tuh ke kantor kan, apa ya Allah yang bisa saya lakukan supaya hidup saya ini bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya sudah, tiba-tiba datang aja ada yang ngajak berbagi kegiatan sosial gitu. Ya udah berjalan gitu aja. Oke. Nah, backpackeran ini apa bentuknya? Backpacker Medan itu jalan-jalan dengan budget yang rendah gitu. Sebuah komunitas kan? Iya, komunitas. Berarti suka backpackeran juga? Iya. Berarti ternyata pemirsa suka banyak kegiatan, berarti ini ada tadi fotografi, backpackeran juga. Nah, ini komunitas yang seperti apa? Apakah hanya sekedar jalan-jalan atau seperti apa? Jadi Backpacker Medan itu adalah komunitas jalan-jalan dengan budget yang minim gitu. Jadi dan di backpacker itu kita karena menyatu dengan alam, biasanya itu membentuk karakter seseorang juga gitu. Nah, di sini juga saya belajar bagaimana ketulusan, kayak saya bilang tadi. Teman-temannya juga benar-benar yang saling peduli gitu, dan nggak hanya di dalam bentuk kegiatan sosial, di alam itu juga kita dilatih untuk saling peduli kan. Misalnya kita naik gunung gitu kan, ada yang kehausan, kita harus sementara misalnya minuman ini tinggal dikit gitu, dan hanya bisa untuk satu orang aja gitu. Tapi disitulah kelihatan bagaimana kita mengalah untuk daripada untuk diri kita sendiri, tapi kita mengalah untuk memberikannya kepada orang lain. Berbagi gitu. berarti ya? Berbagi. Nah, kegiatannya nggak cuma jalan-jalan, di Backpacker Medan juga banyak kegiatan sosialnya juga. Misalnya kemarin ada kita berbagi 10.000 buku tulis untuk pendidikan anak Indonesia yang di pinggiran. Lalu ketika Sinabung meletus, kita konsisten seminggu sekali itu ke Sinabung menyalurkan bantuan dari backpacker seluruh Indonesia. Oke. Nah, dari sekian banyaknya kegiatan kerelawanan yang diikutkan, siapa sih yang menginspirasi Mita sendiri untuk melakukan ini semua? Yang menginspirasi itu kakek sebenarnya. Kakek sama nenek. Nenek itu adalah seorang mantri yang tanpa tarif berpuluh-puluh tahun sejak dia muda sampai akhir hayatnya. Dia tetap jadi mantri bagi orang-orang yang nggak mampu. Wah, mulia sekali nih ya berarti ya. Makanya itu yang menjadi inspirasi akhirnya ya. Nah, untuk kegiatan komunitas lain, katanya juga ada mendirikan sebuah komunitas. Komunitas apa itu? Bersama teman-teman saya mendirikan komunitas Aperesis Medan, yaitu Aperesis Medan. Ini seperti apa komunitasnya? Komunitas yang berisikan pendonor-pendonor sukarela dan relawan yang peduli terhadap anak-anak kanker juga gitu. Oke. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa terpikir untuk mengusung sebuah komunitas yang sifatnya seperti itu? Awalnya saya donor darah. Lalu di donor darah itu saya bertemu dengan seorang penjaga atau orang yang bekerja di rumah singgah anak-anak kanker. Nah, di situ setelah mengobrol, dia ngajak saya untuk bertemu dengan anak-anak kanker waktu itu. Jadi saya jenguklah anak-anak kanker. Kebetulan waktu saya di sana dia membutuhkan darah. Membutuhkan darah. Lalu posisinya di rumah sakit tidak ada stok darah. Dari itu saya bantu cari teman-teman saya untuk mendonorkan darah untuk dia gitu. Ya sudah, setelah itu berlanjut abang yang ngajak saya tadi tempat anak kanker itu menceritakanlah bagaimana susahnya mereka mendapatkan darah, ditipu oleh pendonor bayaran. Oh, sampai pernah ditipu? Jadi pasien-pasien itu kan banyak kan dari luar kota, nggak punya keluarga, nggak punya teman di sini, jadi sering ditipu orang lah gitu. Kan kalau misalnya udah panik kan keluarga pasien itu apa aja pasti dikasih lah, yang penting anaknya terselamatkan gitu. Jadi sampai nggak makan, ngutang-ngutang demi nebus darah tadi itu. Baik Mita, simpan dulu perbincangannya, nanti akan kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, ternyata bersama teman-temannya ia juga mendirikan sebuah komunitas pendonor sukarela, yaitu Aperesis Medan, dan juga ia sering menggandeng beberapa komunitas lain untuk berkegiatan di aksi-aksi sosialnya. Entah seperti apa, berikut liputannya.
Tak lama bergabung dengan Backpacker Medan, Famita dan teman-temannya kemudian membentuk Medan Apheresis Community. Di sini mereka secara sukarela menjembatani kegiatan donor apheresis, yakni donor trombosit atau keping-keping darah merah. Donor trombosit ini kemudian diberikan kepada penderita kanker, khususnya anak-anak yang ada di kota Medan. Salah satu kegiatan yang kerap dilakukan adalah donor darah. Seperti kali ini, Famita dan rekannya mengajak para pengunjung untuk mau mendonorkan darah mereka. Ia tak menyerah untuk mensosialisasikan manfaat donor darah kepada masyarakat. Di lain kesempatan, Medan Apheresis Community juga kerap mengadakan kegiatan positif yang bertujuan untuk menghibur anak-anak pejuang kanker. Salah satunya adalah Pekan Gizi yang rutin diadakan setiap hari Sabtu. Di sini, Famita dan teman-temannya memasak makanan bergizi untuk anak-anak yang ada di rumah singgah Yayasan Onkologi Anak Medan. Makanan bergizi ini juga diantar untuk para pasien kanker yang sedang dirawat di rumah sakit. Tidak hanya memasak, mereka juga tak segan untuk mengajak anak-anak ini bermain atau bercanda bersama. Nah, Mita, apa saja nih kegiatan di komunitas ini? Komunitas Apheresis Medan. Kegiatannya yang paling rutin itu adalah donor darah. Itu bisa setiap hari kita cari pendonor darah untuk pasien-pasien. Tapi gak hanya pasien kanker, tapi seluruh pasien yang membutuhkan gitu. Selain donor darah, kita juga nggak hanya donor standby ya. Kita donor standby itu pendonornya langsung ke rumah sakit. Ada juga kita donor massal. Nah itu kita menggandeng komunitas-komunitas atau perusahaan, organisasi untuk membuat donor darah amal. Itu namanya donor darah massal ya kan. Setelah itu programnya setiap hari Sabtu kita pekan gizi. Jadi relawan itu memasak snack sehat tanpa bahan pengawet, benar-benar sehat lah. Itu dibagikan kepada adik-adik pasien cilik di Rumah Sakit Adam Malik. Selain itu kita juga buat per bulan itu pekan ceria. Jadi kita buat fun terapi untuk anak-anak kanker. Bawa mereka main-main atau kita yang ke rumah sakit menggambar, iya gitu. Nah, setelah berjalan, apakah pernah merasa kesulitan untuk mencari pendonor sukarela di apheresis? Kesulitan kadang-kadang ada, tapi pasien itu punya rezekinya masing-masing gitu. Jadi saya cuma bantu broadcast atau bantu pendonor menghubungi pendonor-pendonor standby. Biasanya mereka malah rebutan gitu. Kapan malah giliran? Rebutan untuk momen donor. Wah. Kayak diteror lah gitu. Kapan nih giliran aku kapan gitu. Jadi memang alhamdulillah sih sekarang antusiasme orang untuk mendonorkan darahnya tinggi sekali gitu. Mereka kayak bahagia banget gitu. Padahal kesana jauh itu rumahnya ada yang sampai di Tanjung Merawa 1 jam dari ke rumah sakit itu 1 jam jaraknya. Bisa sampai begadang jam 3 pagi, pergi sendiri, pulang sendiri, nggak pernah ketemu saya pun juga kan, karena saya nggak standby di rumah sakit kan, cuma by phone aja. Ya tapi seneng aja malah bolak-balik kapan nih giliran gitu. Alhamdulillah selalu banyak berarti pendonor sukarela ini ya. Oke. Nah, saya dengar juga ternyata Mita sering mengunjungi ya anak-anak di Yayasan Onkologi Anak ya untuk anak-anak kanker. Nah, ini seperti apa kegiatannya di sana? Jadi setiap Sabtu itu kita pekan gizi. Pekan gizi itu masaknya kita numpang di rumah singgah YOAM, Yayasan Onkologi Anak Medan. Di situ kan rumah singgahnya anak-anak kanker. Gitu. Jadi awalnya tertarik buat pekan gizi ini diskusi dengan dokter apa yang membuat sulitnya penyembuhan mereka gitu. Dan ternyata anak-anak ini selain kena kanker juga banyak kena gizi buruk gitu. Karena kankernya itu memang benar-benar memakan sel-sel mereka gitu. Gizinya juga menurun drastis gitu. Jadi dari situlah ada inisiatif untuk membuat pekan gizi. Dan masaknya itu tadi di rumah singgah YOAM. Jadi kita rutin membantu anak-anak yang di YOAM juga kan butuh darah, juga kita support darah, fun terapi gitu. Oke. Nah pemirsa, dan ini juga tidak kalah menarik ternyata di catatan saya bahwa Mita ini juga aktif di ABI Foundation dan Masyarakat Relawan Indonesia. Nah ini cerita dong seperti apa kegiatannya di sana? Jadi kalau di ABI Foundation itu
bersama dengan Kak Andini Nurbahri, kami membuat 4 rumah tahfiz gratis, satu rumah pintar di Kampung Nelayan seberang, dan dua TK, satu bersubsidi, satu lagi gratis, dan 2 PAUD gitu. Ada les bahasa Inggrisnya juga. Jadi ini ada sebuah yayasan yang didirikan oleh Andini Nurbahri gitu. Jadi dulu posisi saya adalah sebagai sekretarisnya Kak Andini gitu, mengelola yayasan. Oke. Nah lalu kalau misalnya di masyarakat relawan Indonesia ini seperti apa? Jadi kalau masyarakat relawan Indonesia itu di bawah Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Di Medan itu ada nama Aksi Cepat Tanggap Medan. Nah yang support Aksi Cepat Tanggap adalah Masyarakat Relawan Indonesia MRI Sumut. Jadi kemarin saya ditunjuk oleh Pak Ronik selaku Ketua Lembaga ACT sebagai koordinator Ahwat, koordinator relawan Ahwatnya di MRI. Jadi kegiatannya semua kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan, mulai dari rescue, pendidikan, kesehatan, segala macam kita selama itu dibutuhkan kita bantu. Famita memiliki perhatian yang tinggi kepada anak-anak yang tidak mampu. Ia bergabung bersama Abi Foundation dan melakukan serangkaian kegiatan. Seperti kali ini, Famita dan rekan-rekannya merenovasi bangunan rumah pintar yang ada di Kampung Nelayan Seberang, Belawan. Nah tadi kan disebutkan bahwa sering menggandeng komunitas lain untuk mengadakan aksi sosial maupun aksi amal. Apalagi nih kegiatan yang sering dilakukan untuk menggandeng mereka? Biasanya sih saya buat kolaborasi gitu. Misalnya kemarin Abi Foundation membuat wisuda tahfiz untuk anak-anak tahfiz kita di bawah lembaga kita. Itu misalnya kekurangan dana, kita undang ACT untuk menjadi donatur. Jadi ACT support kita dalam bentuk dana. Lalu misalnya Pekan Gizi, saya juga ajak relawan MRI untuk Pekan Gizi di APRSIS bantu-bantu gitu. Atau misalnya MRI butuh banyak relawan, saya gandeng Backpacker Medan, saya gandeng APRSIS Medan juga untuk ikut bantu. Misalnya kalau kegiatan, misalnya saya ada di MRI juga, saya ada di Pejuang Subuh, saya ada di APRSIS Medan. Kita buat Pejuang Subuh itu membuat tabligh akbar. Kita gandeng ACT untuk melakukan penggalangan dana di acara tabligh akbar. Nah, APRSIS buka stand donor darah massal di situ. Jadi semuanya memang satu kesatuan dalam satu acara begitu ya. Oke. Nah, kemudian ini saya sangat kagum ya pemirsa ya, karena memang banyak sekali kegiatan lembaga yang sifatnya kerelawanan yang diikutkan oleh Mita. Nah, tidak kesulitan untuk mengatur waktu keluarga, kemudian lembaga, baik itu juga pekerjaannya tadi? Sejauh ini sih alhamdulillah lancar-lancar, cuman memang kadang beberapa bisa bentrok kegiatannya, tapi alhamdulillah masih bisa terhandle gitu. Jadi kalau misalnya soal mengatur waktu tadi, saya memang lebih banyak kan di belakang layar gitu, jadi lebih banyak bermain di sosial media, kayak cari pendonor darah itu dari handphone. Terus misalnya ada kegiatan saya prepare di belakang layar, memprepare acara gitu, dan mengkoordinasikan relawan-relawan. Nah itu ada di masing-masing di sosial media, saya buat itu grup koordinasinya. Jadi saya di situ sebagai mengkoordinir relawan-relawan untuk di mana pos-posnya kegiatan-kegiatan event itu gitu. Jadi nggak terlalu menyita waktu terlalu banyak. Jadi, walaupun physically saya nggak ada di situ, tapi secara saya tetap hadir lah gitu. Bisa mengawasi mereka dari jauh lah berarti lewat sosial media tadi ya. Masih punya waktu tidak untuk diri sendiri dan keluarga? Kalau diri sendiri itu memang yang agak kurang, gak ada lagi waktu untuk diri sendiri. Sudah tersita semua berarti ya. Nah untuk keluarga sendiri berarti seperti apa? Kalau keluarga, ya keluarga tentunya prioritas utama. Tapi ya saya lihat lah yang mana emergensi. Kalau misalnya lagi emergensi di kegiatan kemanusiaan ya kita bantu di kemanusiaan dulu gitu. Ya, jadi seperti itu pemirsa, mungkin boleh aktif di beberapa kegiatan tetapi juga keluarga harus jadi prioritas ya, walaupun level-levelnya nanti bisa dilihat seperti apa. Baik Mita, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak, kembali lagi ya.
Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan Famita Destriana Utari ini? Berikut cuplikannya. Famita adalah rekan saya yang sangat aktif ya untuk di kegiatan sosial, baik itu dakwah ataupun kemanusiaan gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat baik dilakukannya, baik itu menggalang donor ataupun menggalang kemanusiaan ataupun banyak sekali lah pastinya, karena dan dia tuh sosok yang kalau kita bilang sangat susah dicari zaman sekarang gitu ya. Semangatnya sangat luar biasa. Motivasinya untuk membantu sesama itu juga sangat luar biasa. Ya harapannya kalau dari saya harap apa yang dilakukan Famita itu bisa berguna dan bermanfaat pastinya untuk masyarakat yang dibantunya gitu kan, yang selama ini selalu ditolongnya gitu kan untuk dalam berbagai kegiatan gitu. Pastinya untuk Famita juga harapannya juga bisa terus bersemangat dan istiqomah. Ya, kegiatan yang dilakukan si Mita ini bersama Ustadz Chandra sangat menolonglah bagi kami. Apalagi sampai saat ini perhatian pemerintah daerah maupun Dinas Kesejahteraan Sosial pada kami sangat-sangat minim. Bisa dibilang hampir tidak ada perhatian. Nah, bagi kami banyaknya bantuan masyarakat ini adalah bagian dari penanggulangan kemiskinan di kalangan kami. Ya membantu kami lah yang kurang mampu ini. Jadi seharusnya mereka ini turun ke lapangan menjadi peminta-minta. Dengan adanya bantuan ini sangat jauh berkurang. Ya harapan kami bukan hanya pada Ibu Mita dan pada Ustadz Chandra dan seluruh lapisan masyarakat, semua pihak bisa membantu penyandang disabilitas netra ini yang ada di Kota Medan sebanyak 362 orang. Mita, apa sih yang memotivasi kamu untuk melakukan ini semua? Kata Rasulullah itu kan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi sesama. Ya itu sih tadi yang memotivasi saya. Apa sih yang bisa membuat saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Supaya ada dan tiada saya itu nggak sama aja gitu. Nah kira-kira nih, sampai berapa lama bisa bertahan dengan kesibukan yang sebegini padat, bahkan sampai untuk waktu diri sendiri pun tidak bisa tersisakan ya? Kalau bisa mungkin sampai akhir hayat mungkin, kalau misalnya memang dibutuhkan, sejauh saya bisa bermanfaat, saya lakukan. Mulia sekali nih. Nah terakhir nih, apa harapan Mita ke depannya untuk dunia kerelawanan sendiri maupun untuk diri Mita sendiri ke depannya? Berharap semakin banyak orang-orang yang peduli, semakin banyak kita dan bersatu gitu. Jadi berharapnya seluruh komunitas ini bersatu, bersinergi dalam kebaikan sehingga menimbulkan kebaikan yang lebih besar lagi. Oke, baik Mita, terima kasih sudah hadir di Sasar Budi. Sukses terus untuk kegiatannya. Semoga semakin banyak ya memberikan manfaat seperti yang dikatakan tadi untuk umat banyak. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Famita Destriana Utari ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Apabila niat sudah tulus, maka yakinlah bahwa ada peran Tuhan yang akan melancarkannya. Saya Rizal Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.